Video pembelajaran UMKM dan Koperasi ini kami persembahkan kepada Bapak Ngadiono, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah UMKM dan Koperasi Universitas Negeri Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran UMKM dan Koperasi. Di video pembelajaran ini, tim kami akan memandu kalian untuk mengetahui apa itu koperasi dan UMKM secara lebih mendalam. Sebelum itu, perkenankan kami memperkenalkan anggota tim yang akan memandu kalian. Perkenalkan, saya Krisna Eka Setia Adi, NIM 21804241067 dari kelas B21, Prodi Pendidikan Ekonomi dari Fakultas Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Deva Ismawardani dengan NIM 21804241076 dari kelas B21 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Perkenalkan, saya Nani Wahyuni dengan NIM 21804241077 Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Sekian perkenalan dari tim kami. Langsung saja kita menuju ke pembahasan materinya. Tujuan pembelajaran dari materi ini yakni yang pertama, mampu menjelaskan pengertian, tujuan, landasan, prinsip, dan sejarah koperasi. Yang kedua, mampu menjabarkan motivasi berkoperasi. Yang ketiga, mampu menjabarkan penggolongan koperasi. Yang keempat, mampu menjabarkan tentang pengurus koperasi dan tugas pengurus koperasi. Kata koperasi berasal dari kata ko yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja, yang apabila digabungkan menjadi cooperation atau bekerja sama. Sedangkan secara umum, pengertian koperasi yaitu sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama yang diikat oleh suatu organisasi berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggotanya. Menurut Undang-Undang UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, koperasi adalah badan usaha yang beranggotaan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Menurut R.M. Margono Joyo Hadikusumo, koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Menurut Profesor R.S. Suryatmaja, koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar laba atau dasar biaya. Menurut International Labour Organization, koperasi ialah sebagai sebuah asosiasi orang biasanya yang artinya terbatas, yang sudah secara sukarela ikut bergabung bersama untuk mencapai akhir ekonomi umum melalui pembentukan suatu organisasi bisnis yang dikendalikan secara demokratis, membuat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan, dan dalam menerima bagian yang adil dari resiko dan manfaat dari usaha tersebut. Menurut Muhammad Hatta, menyatakan bahwa koperasi ialah suatu usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi yang berdasarkan semangat tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong dengan keinginan memberi jasa kepada kawan yang berdasarkan prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam pasal 3-nya menjelaskan bahwa tujuan koperasi yang pertama untuk memajukan kesejahteraan anggota, dan yang kedua untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir turut serta membangun tatanan perekonomian nasional. Dari pemaparan tersebut dapat diringkas kembali bahwa tujuan koperasi dibagi menjadi dua, yaitu untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya, dan yang kedua yaitu untuk membangun perekonomian nasional. Landasan koperasi dibagi menjadi 4, yaitu landasan ideal yang berpangku pada Pancasila,
landasan struktural yang berpangku pada Undang-Undang Dasar 1945. Landasan ketiga yaitu landasan mental, yaitu rasa setia kawan dan kesadaran pribadi. Yang terakhir landasan operasional yang berdasar pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Setidaknya ada 7 prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan koperasi yang bersifat demokratis. Yang ketiga, pembagian SHU secara adil sesuai dengan besarnya jasa pada masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa terbatas pada modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan koperasi. Dan yang terakhir, kerjasama antar koperasi. Sebelum membahas tentang sejarah koperasi, saya ingin bertanya kepada kalian. Kalian tahu Bapak Muhammad Hatta? Ya, benar. Beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Nah, hal yang penting perlu kalian ketahui yaitu Bapak Koperasi Indonesia merupakan Bapak Muhammad Hatta dan 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Berikut sejarah lengkapnya. Pada tahun 1886, koperasi dikenalkan dahulu oleh Patih Raden Arya Wirya Atmaja. Di masa itu, beliau ingin menyelamatkan rakyat dari ancaman hisapan lintah darat pada waktu itu melalui koperasi. Dengan bantuan asisten residen Purwokerto, beliau mendirikan Hulpens Sparbank yang saat ini adalah BRI. Pada 7 April 1915, pemerintah Belanda mengeluarkan Koperasi Besluit nomor 431 tahun 1915 yang menyebabkan rakyat tidak bisa mendirikan koperasi. Setelah kejadian tersebut, pemerintah Indonesia mengambil tindakan. Pada tahun 1927, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan nomor 91 tahun 1927 yang lebih ringan dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Dalam masa penjajahan Jepang, koperasi mengalami nasib yang lebih buruk. Kantor pusat jawatan koperasi diganti menjadi Shomin Kumiai Cho Jimusho dan kantor daerah diganti menjadi Shomin Kumiai Sao Dandio. Dan di sini berarti koperasi pada saat tersebut dianggap mati. Pada tahun 1947, pemerintah Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan, yang mana yang pertama, mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. Yang kedua, menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi. Yang ketiga, menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Setelah kongres pertama dilakukan, lahirlah kongres kedua koperasi yang diadakan pada tanggal 12 Juli 1953 di Bandung, Jawa Barat, yang menghasilkan pertama, pengganti SOKRI yaitu Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin. Yang kedua, sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengangkat Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Yang keempat, segera akan dibuat Undang-Undang Koperasi yang baru. Motivasi berkoperasi dibagi menjadi 4, yaitu motivasi ekonomi, yang kedua motif sosial, yang ketiga motif budaya, dan yang keempat motif politik. Untuk motif yang pertama yaitu motif ekonomi. Motif ekonomi contohnya seperti menambah penghasilan, ingin memperoleh barang dan jasa yang lebih murah, ingin menumbuhkan semangat berusaha, dan ingin menambah relasi atau jaringan usaha. Untuk motif yang kedua yaitu motif sosial, seperti ingin menumbuhkan sifat kekeluargaan, ingin menumbuhkan sifat kegotong royongan, ingin menumbuhkan sifat perikemanusiaan, ingin menumbuhkan masyarakat yang damai, dan ingin meningkatkan persaudaraan. Untuk motif yang ketiga yaitu motif budaya, dan motif ini mungkin lebih ke diri kita sendiri, yaitu ingin memupuk kebiasaan yang baik, ingin menumbuhkan kedisiplinan, dan mungkin untuk kebiasaan hidup teratur, terencana, dan terprogram. Untuk motif keempat ini yaitu motif politik. Nah, contoh dari motif politik ini yaitu ingin menumbuhkan persatuan dan kesatuan, ingin memupuk aspirasi, ingin memiliki wahana kepemimpinan, dan mungkin ingin melakukan pendelegasian kekuasaan dan transparansi.
Ketentuan koperasi dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, berdasarkan jumlah lapangan usaha yang dibagi menjadi koperasi single purpose dan koperasi multi purpose. Yang kedua, berdasarkan fungsinya, yang dibagi menjadi koperasi konsumsi, koperasi jasa, dan koperasi produksi. Yang ketiga, berdasarkan tingkatan dan luas daerah kegiatannya. Ini dibagi menjadi 2, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder, yang mana koperasi sekunder ini dibagi lagi menjadi koperasi pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk. Yang keempat, berdasarkan bidang usaha, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi pemasaran, dan koperasi kredit atau simpan pinjam. Yang kelima, berdasarkan komoditi, yaitu koperasi ekstraktif yang mengelola sumber daya alam, koperasi pertanian dan peternakan, dan koperasi kerajinan dan industri. Yang keenam, berdasarkan daerah kerja, yaitu dibagi menjadi koperasi primer, koperasi pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk. Dan yang terakhir, berdasarkan profesi anggota. Contohnya seperti koperasi mahasiswa atau Kopma, dan koperasi karyawan atau Kopkar. Dalam suatu organisasi, diperlukan adanya pengurus agar aktivitas dalam organisasi tersebut tetap berjalan. Nah, sedangkan pengurus dalam koperasi sendiri menurut Ditjen Bina Lembaga Koperasi tahun 1992, pengurus adalah badan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang yang dipilih oleh anggota dalam rapat anggota serta diberi tugas untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. Persyaratan pokok untuk menjadi pengurus koperasi diantaranya setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945, bersifat jujur, dan mempunyai keterampilan dan pengetahuan tentang perkoperasian. Untuk persyaratan tambahan menjadi pengurus koperasi, diantaranya seperti diutamakan yang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup atau berpengalaman mengenai organisasi koperasi. Kedua, diutamakan yang telah mendapatkan pendidikan perkoperasian, rajin dan objektif, dan banyak persyaratan tambahan lainnya. Dari segi sifat, dapat dilihat dengan jujur, berani menanggung resiko, dan percaya pada koperasi yang merupakan hari depan perekonomian Indonesia. Dari segi pengetahuan, pengurus koperasi tidak hanya mengetahui tentang ideologi koperasi, manajemen koperasi, peraturan dan perundang-undangan, administrasi, dan hubungan antar manusia. Dari segi keterampilan, setidaknya pengurus koperasi mempunyai teknik pengambilan keputusan, teknik penyelenggaraan rapat, teknik pembuatan laporan, kemampuan beramalkan atau perencanaan, kemampuan memelihara dan memperluas hubungan ke luar negeri, serta keterampilan pemasaran. Tugas dan kewajiban pengurus yakni mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja, serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, memelihara daftar buku anggota dan pengurus, mewakili koperasi di muka dan di luar pengadilan, mengusahakan pelayanan yang adil dan sama pada anggota, mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait, meningkatkan jumlah anggota, serta menyelenggarakan pendidikan dan penyuluhan. Untuk wewenang pengurus yakni mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Hak pengurus yakni menerima imbalan jasa sesuai keputusan rapat anggota, mengangkat dan memberhentikan manajer atau karyawan koperasi, membuka cabang atau perwakilan usaha baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keputusan rapat anggota, melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan koperasi, meminta laporan manajer sewaktu-waktu diperlukan. Untuk fungsi pengurus dibagi menjadi 5, yaitu merupakan personifikasi badan hukum, bertindak sebagai orang yang dikuasakan atau dipercaya, merencanakan hari depan koperasi atau fungsi perencanaan, mengusahakan sumber-sumber, dan yang terakhir sebagai komunikator. Merupakan personifikasi badan hukum. Fungsi tersebut yakni mengesahkan secara hukum serta menyatakan persetujuannya formal semua perjanjian atau kontrak yang dilakukan. Bertanggung jawab terhadap harta kekayaan koperasi sehingga pengurus harus mengamankannya. Bertanggung jawab atas utang piutang yang terjadi. Membela koperasi terutama yang berkaitan dengan persoalan hukum. Menjaga agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan ADART.
bertindak sebagai orang yang dikuasakan atau dipercaya. Fungsi tersebut yakni secara teratur mengamati dan menjaga keuangan koperasi agar tetap stabil dan kokoh, melaksanakan usaha sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota, serta melakukan investasi yang menguntungkan, meningkatkan pelayanan dan produk yang dihasilkan agar sesuai dengan standar mutu yang memuaskan, meningkatkan cara kerja dengan melakukan penilaian agar kelangsungan dan keberhasilan usaha terjamin, mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak agar mendapatkan keuntungan dari masyarakat, merencanakan hari depan koperasi. Fungsi tersebut yakni bersama-sama manajer menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, merumuskan kebijaksanaan yang didasarkan atas rencana yang telah ditetapkan untuk pedoman berbagai pihak dalam mencapai tujuan, menjabarkan kebijaksanaan koperasi sebagai pedoman pada manajer sehingga manajer dapat mengambil kebijakan yang konsisten, memberi kesempatan manajer untuk menerapkan manajemen kreatif untuk meningkatkan usaha koperasi, menyusun dan menentukan rencana keuangan dan struktur keuangan yang sehat guna mendukung kelancaran usaha, melakukan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan jumlah anggota serta meningkatkan dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam koperasi, mengusahakan sumber-sumber. Fungsi tersebut yakni menyediakan dana guna menjaga kelancaran usaha dan mengusahakan tambahan modal jika diperlukan, mengusahakan dan mengangkat manajer yang memenuhi syarat serta menentukan besarnya gaji sesuai kemampuan koperasi, memberi kesempatan pada manajer, karyawan, pengurus, dan pengawas untuk memperoleh pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilannya, mendelegasikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada manajer guna melaksanakan tugas operasional sehari-hari koperasi, berusaha untuk memiliki pola kepemimpinan yang dapat mempertahankan dan meningkatkan dukungan dari anggota dan masyarakat. Sebagai komunikator, fungsi tersebut yakni menghubungi pejabat pemerintah guna meningkatkan kerjasama terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan koperasi, sosialisasi kegiatan koperasi pada masyarakat dalam rangka meningkatkan dukungan dan partisipasinya, menghubungi perusahaan untuk meningkatkan kerjasama terutama penyediaan bahan baku, produksi, dan pemasaran, menghubungi koperasi primer maupun sekunder untuk meningkatkan kerjasama dan penyediaan bahan baku, peralatan, permodalan, pemasaran, dan peningkatan SDM, memberi informasi pada masyarakat tentang usaha dan kegiatan koperasi, sosialisasi koperasi melalui media cetak maupun elektronik. Oke, sebelum saya di sini menjelaskan tentang tugas dan wewenang pengurus koperasi secara mendetail, sini saya akan menjelaskan tentang apa itu job description. Nah, job description adalah analisis mengenai suatu pekerjaan tertentu seperti tugas dan wewenangnya, bagaimana dan kepada siapa tanggung jawabnya, berapa jumlah anak buahnya, bagaimana hubungan kerja dengan bagian lain, dan peralatan apa saja yang digunakan. Hal lain yang perlu diketahui yaitu tentang job specification. Nah, apa itu job specification? Job specification ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang calon tenaga kerja atau pengurus atau pejabat agar dapat melaksanakan tugas-tugas pada suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. Nah, contoh job specification ini yaitu batas minimal atau maksimal usia, pendidikan minimal, pengalaman kerja, bidang keahlian, pengetahuan dan keterampilan lainnya, maupun spesifikasi lainnya. Untuk tugas pengurus koperasi ini bisa dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama sebagai ketua umum, yang kedua pengurus bidang administrasi, yang ketiga pengurus bidang keuangan, yang keempat pengurus bidang usaha, dan yang terakhir sebagai pengurus bidang keanggotaan. Untuk tugas pengurus koperasi sebagai ketua umum secara garis besarnya yaitu sebagai penanggung jawab organisasi secara keseluruhan.
Untuk tugas pengurus di bidang administrasi secara garis besarnya yaitu sebagai penanggung jawab rumah tangga organisasi. Untuk tugas pengurus di bidang keuangan yaitu tugasnya bertanggung jawab terhadap tata pembukuan dan pengendali keuangan organisasi. Untuk tugas pengurus di bidang usaha, cara garis besarnya yaitu bertanggung jawab atas kemajuan usaha organisasi. Untuk tugas pengurus di bidang keanggotaan secara garis besarnya yaitu bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya anggota. Tujuan atau target pembelajaran mengenai materi yang akan saya sampaikan yang pertama, mampu menjabarkan dengan baik tentang pengawasan koperasi. Yang kedua, mampu menjelaskan dengan baik tentang penjabaran program kerja pengurus koperasi. Yang ketiga, mampu menjelaskan dengan baik tentang keanggotaan koperasi. Yang keempat, mampu menjelaskan dengan baik tentang rapat anggota koperasi. Yang kelima, mampu menjabarkan dengan baik tentang susunan acara rapat anggota tahunan koperasi. Yang keenam, mampu menjelaskan dengan baik tentang ADART koperasi. Selanjutnya yaitu tentang materi pengawas koperasi. Pengawas adalah badan atau orang-orang yang dipilih dari anggota oleh anggota dalam rapat anggota yang diserahi tugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, baik organisasi, usaha maupun pelaksanaan kebijaksanaan pengurus. Untuk tujuan pengawasan, ada tujuan umum yang pertama, memberikan informasi sebenarnya tentang keadaan koperasi baik dari segi organisasi, usaha, administrasi maupun keuangan. Yang kedua, memberikan saran agar dapat mencapai tujuan koperasi berdasarkan hasil pemeriksaan. Untuk tujuan khusus yang pertama, meneliti kebenaran pembukuan dan kelayakan laporan keuangan. Yang kedua, menilai keefisienan dan keefektivitasan pelaksanaan tugas pengurus. Yang ketiga, menilai seberapa jauh hasil yang dicapai dibandingkan dengan target. Yang keempat, menyelamatkan atau mengamankan kekayaan koperasi, anggota atau pihak lain yang terkait. Yang kelima, mengetahui permasalahan yang terjadi di koperasi. Selanjutnya yaitu bentuk pengawasan. Bentuk pengawasan ada dua, pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Untuk pengawasan intern adalah pemeriksaan yang dilakukan pengawas koperasi yang sengaja dibentuk khusus untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Untuk pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga atau pejabat di luar koperasi yang bersangkutan. Untuk persyaratan pengawas, syarat umum yang pertama, setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, telah menjadi anggota koperasi minimal 2 tahun. Untuk syarat khusus yang pertama, memahami dan memiliki pengetahuan tentang pembukuan. Yang kedua, bukan pengurus atau karyawan koperasi yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu mengenai tugas pengawas. Tugas pengawas yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan. Yang ketiga, meneliti kebenaran pembukuan, catatan kegiatan organisasi dan usaha. Yang keempat, memberi saran-saran perbaikan sebagai hasil pengawasan. Selanjutnya adalah wewenang pengawasan. Wewenang pengawasan yang pertama, meneliti seluruh catatan. Yang kedua, meneliti seluruh harta kekayaan dan pembukuan. Yang ketiga, meminta informasi secara fakta. Yang keempat, meminta laporan baik tertulis maupun lisan. Yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi pengawas. Yang pertama, sebagai perangkat organisasi koperasi. Pengawas dipercaya agar peraturan koperasi benar-benar dipatuhi dan menjadi pedoman oleh pengurus, manajer, karyawan, maupun anggota. Yang kedua, sebagai tim manajemen.
Pengawas dapat membantu pengurus memecahkan masalah serta mendorong ke arah efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, sebagai pelindung, pengawas diharapkan dapat melindungi dan menjaga keamanan harta kekayaan koperasi. Untuk metode pengawas sendiri yaitu ada metode sampling. Metode sampling adalah pemeriksaan terhadap unit-unit tertentu secara menyeluruh, pemeriksaan seluruh kegiatan baik organisasi, usaha, administrasi maupun keuangan. Untuk teknik pengawasan itu sendiri, terdapat 12 teknik. Yang pertama, memeriksa, kedua, menganalisis, yang ketiga, mengecek, yang keempat, membandingkan, yang kelima, konfirmasi, yang keenam, voting, yang ketujuh, menginspeksi, yang kedelapan, verifikasi, yang kesembilan, merekonsiliasi, yang kesepuluh, mengetes, yang kesebelas, melacak, yang kedua-belas adalah memeriksa dokumen dasar. Untuk sasaran pengawasan, menurut David Espen, sasaran pemeriksaan dapat meliputi yang pertama, boot-getter dan yang nampak, yang kedua, non-boot-gettable dan yang tidak nampak. Menurut Dirjen Bina Lembaga Koperasi, sasaran pemeriksaan meliputi satu, menyeluruh, dan yang kedua adalah kasus. Yang selanjutnya yaitu mengenai program kerja pengurus. Program kerja yang sudah diamanahkan kepada pengurus pada rapat anggota tahunan diidentifikasi satu persatu sebagai program kerja, kemudian masing-masing program kerja pengurus menjabarkan dalam bentuk tujuan lalu dijabarkan juga menurut target, kemudian bekerja sama dengan pengurus lain seperti bidang keuangan untuk mengatur anggaran yang diperlukan serta melakukan koordinasi secara bersama-sama dengan pengurus lainnya dalam koperasi untuk mengatur realisasi atau waktu pelaksanaan dalam masa jabatan pengurus. Program kerja penjabaran ini diasumsikan masa jabatan pengurus 1 tahun, sehingga penjabaran program kerja ini bisa diatur realisasinya mulai bulan pertama sampai bulan ke-12. Berikut ini adalah contoh dari penjabaran program kerja pengurus. Program kerja yang pertama yaitu bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusia dengan tujuan meningkatkan pengelolaan terhadap sumber daya manusia atau anggota dengan target membuka perekrutan anggota baru. Untuk program kerja yang kedua, memberi pembinaan dan perekrutan anggota dengan tujuan meregenerasi anggota atau membuka kesempatan pembinaan pada seorang untuk masuk dalam anggota koperasi dengan target merekrut dan membina calon anggota baru koperasi. Program kerja yang ketiga yaitu melakukan diklat atau pelatihan dengan tujuan memberikan pelatihan kepada calon anggota mengenai serba-serbi keanggotaan koperasi dengan target pelatihan untuk calon anggota baru koperasi maupun dari anggota aktif koperasi tersebut. Program kerja yang keempat yaitu memberikan kartu anggota koperasi dengan tujuan memberikan tanda bukti atau memudahkan seseorang bahwa orang tersebut merupakan anggota resmi dari koperasi dengan target memberikan kartu anggota koperasi bagi seluruh anggota koperasi. Program kerja yang kelima yaitu membuat rencana program kerja dengan tujuan agar semua kegiatan dapat terorganisir dengan baik dengan target pengurus dan anggota koperasi. Program kerja yang keenam membuat laporan rutin atau laporan evaluasi kerja dengan tujuan mengevaluasi hasil kerja per bulan atau akhir bulan agar kinerja periode selanjutnya lebih baik lagi dengan target pengurus dan anggota koperasi. Itulah sedikit contoh mengenai penjabaran program kerja pengurus koperasi. Setelah mengetahui materi pengawasan dan penjabaran program kerja koperasi, kali ini saya akan menerangkan mengenai keanggotaan koperasi. Anggota koperasi sendiri adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dan berada dalam wilayah kerja koperasi, berpartisipasi aktif untuk mengembangkan koperasi, serta terdaftar dalam buku daftar anggota. Untuk keanggotaan koperasi sendiri yaitu yang pertama, keanggotaan didasarkan atas kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, tidak dapat dipindah tangankan. Yang ketiga, anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa. Yang keempat, keanggotaan diperoleh atau diakhiri setelah memenuhi AD atau ART. Yang kelima, setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dalam keanggotaan koperasi, anggota memiliki beberapa hak. Yang pertama, menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua, memilih,
dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. Yang ketiga, meminta rapat anggota menuntut ketentuan ADART. Yang keempat, memberikan pendapat atau saran pengurus atau pengawas di luar rapat anggota, baik diminta atau tidak diminta. Untuk yang kelima, memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama. Yang keenam, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi. Selain hak dari anggota, anggota juga memiliki kewajiban. Yang pertama, mematuhi ADART serta keputusan yang disepakati dalam rapat anggota. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha. Yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas asas kekeluargaan. Yang keempat, menjaga nama baik koperasi di masyarakat. Selain hak dan kewajiban anggota, terdapat juga tanggung jawab anggota. Yang pertama, mengetahui tujuan yang ingin dicapai, keuntungan, dan kelemahannya. Yang kedua, mengetahui cara pengelolaannya, sumber, dan penggunaannya. Yang ketiga, mengetahui rencana kerja dan ketentuan atau peraturan koperasi. Dalam keanggotaan koperasi terdapat 3 komponen, yaitu anggota biasa, anggota kehormatan, dan anggota luar biasa. Materi selanjutnya yaitu mengenai rapat anggota koperasi. Rapat anggota koperasi adalah forum rapat anggota koperasi yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi koperasi sebagai wadah membahas tata kehidupan koperasi sekaligus sebagai pencerminan prinsip demokrasi. Dalam rapat anggota koperasi terdapat beberapa wewenang. Wewenang yang pertama yaitu anggaran dasar, kedua kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Yang ketiga, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas. Yang keempat, rencana kerja atau RAPBK. Yang kelima, pengesahan laporan keuangan. Yang keenam, pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pelaksanaan tugasnya. Yang ketujuh, pembagian SHU. Dan yang kedelapan adalah penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Dalam rapat anggota tahunan terdapat beberapa sistem pelaksanaan rapat anggota tahunan. Sistem yang pertama adalah sistem penuh, yang kedua sistem perwakilan, yang ketiga adalah sistem dewan anggota. Menurut Ditjen Bina Lembaga Koperasi, terdapat 3 jenis rapat anggota. Yang pertama yaitu rapat anggota biasa atau rapat anggota yang bersifat rutin. Yang kedua, rapat anggota khusus yang diselenggarakan untuk membahas masalah yang bersifat khusus. Yang ketiga adalah rapat anggota luar biasa. Rapat anggota yang dihadiri oleh anggota dan dilaksanakan karena hal-hal yang luar biasa. Dalam menyelenggarakan rapat anggota tahunan terdapat beberapa materi. Materi yang pertama, laporan pertanggungjawaban pengurus. Yang kedua, laporan keuangan. Yang ketiga, rencana kerja atau RAPBK. Yang keempat, pembagian SHU. Yang kelima, laporan pemeriksaan pengawas. Yang keenam, pemilihan pengurus dan pengawas. Dalam rapat anggota tahunan terdapat beberapa wewenang. Wewenang yang pertama, menilai, menerima, menolak, dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. Yang kedua, menilai realisasi rencana kerja pengurus dan pengawas. Yang ketiga, menilai kebenaran laporan keuangan. Yang keempat, menetapkan rencana kerja dan RAPBK. Yang kelima, menetapkan pembagian SHU. Biasanya dalam rapat anggota tahunan terdapat perubahan ADART. Perubahan yang pertama yaitu adanya undang-undang atau ketentuan atau peraturan baru. Yang kedua, perubahan jenis maupun bidang usaha koperasi. Yang ketiga, perubahan ketentuan rapat anggota, keanggotaan, kepengurusan, permodalan, SHU, dan lain sebagainya. Yang keempat, pemisahan, penyatuan, atau penggabungan koperasi. Berikut ini adalah contoh susunan acara dari rapat anggota tahunan koperasi. Kegiatan yang pertama, pengisian daftar hadir. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pemilihan pimpinan rapat oleh ketua penyelenggara, pengesahan tata tertib, pembacaan notulen RAT yang lalu, laporan pertanggungjawaban pengurus, laporan pertanggungjawaban pengawas. Dilanjutkan ISOMA. Selanjutnya, kegiatan kelima yaitu tanggapan dari peserta rapat, jawaban pengurus dan badan pengawas, pembahasan RK atau RAPB. Dilanjutkan
ISOMA. Kegiatan yang keenam, pembahasan agenda khusus RAT, pembacaan keputusan rapat, pembacaan doa, dan penutup. Materi selanjutnya yaitu ADART Koperasi. AD adalah aturan dasar tertulis yang memuat tata kehidupan koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri koperasi pada saat rapat pembentukan koperasi. Untuk ART sendiri adalah aturan dasar tertulis yang merupakan penjabaran, penjelasan yang bersifat lebih operasional dari anggaran dasar suatu koperasi. Pada ADART terdapat beberapa fungsi. Fungsi yang pertama, dasar pijakan pengurus atau pengawas dalam mengambil keputusan organisasi. Yang kedua, rujukan pengurus atau pengawas dalam membuat rancangan program kerja. Untuk unsur-unsur anggaran dasar suatu koperasi, yang pertama adalah daftar nama pendiri, yang kedua, nama dan tempat kedudukan, yang ketiga, maksud dan tujuan serta bidang usaha, yang keempat, ketentuan keanggotaan, yang kelima, ketentuan rapat anggota, yang keenam, ketentuan pengelolaan, yang ketujuh, ketentuan permodalan, yang kedelapan, ketentuan jangka waktu berdirinya, yang kesembilan, ketentuan pembagian SHU, yang kesepuluh, ketentuan saksi. Tujuan pembelajaran dari materi yang akan saya sampaikan yaitu 1. Mampu menjabarkan pengertian dan kriteria UMKM dengan baik. 2. Mampu menjabarkan ciri-ciri, kelemahan, dan kelebihan UMKM dengan baik. 3. Mampu menjabarkan alur atau proses atau tahap administrasi atau perizinan pada UMKM dan koperasi dengan baik. 4. Mampu menjabarkan tentang pendirian koperasi dengan baik. 5. Mampu menjabarkan permodalan koperasi dan UMKM dengan baik. 6. Mampu menjabarkan strategi perkembangan UMKM dan koperasi dengan baik. Materi kali ini yaitu pengertian dan kriteria UMKM. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 menjelaskan bahwa kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2011. Dalam peraturan pemerintah disebutkan UMKM diklasifikasikan menurut kriteria model usaha atau hasil penjualan tahunan. Pengelompokan usaha itu dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar. Berikut kriteria UMKM berdasarkan model usaha. Usaha mikro memiliki model usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berikut kriteria UMKM berdasarkan hasil penjualan tahunan. Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 miliar rupiah. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 15 miliar rupiah. Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri, kelemahan, serta kelebihan UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, ciri-ciri UMKM yaitu 1. Sumber daya manusia yang ada di dalam usaha belum mumpuni. Kedua, tingkat pendidikan dari sumber daya manusia yang ada di dalam usaha relatif rendah. Ketiga, modal didapatkan dari non-bank. Keempat, belum memiliki izin usaha serta NPWP dari legalitas. Kelima, belum memiliki sistem administrasi yang lengkap. Keenam, lokasi usaha masih di daerah rumah dan kurang strategis. Ketujuh, manajemen yang dilakukan masih secara sederhana. Kedelapan, pegawai masih sedikit. Kesembilan, belum memasuki impor dan ekspor, kalaupun ada masih sedikit. Yang ke-10, cakupannya masih kecil. Kelemahan UMKM yang pertama yaitu minimnya tenaga ahli dan terampil. Kedua,
modal kecil yang menyebabkan minimnya anggaran dan pembayaran. Ketiga, manajemen yang belum stabil. Keempat, persaingan yang kompetitif. Sementara kelebihan UMKM yang pertama, fleksibel dan mudah berinovasi sesuai perkembangan zaman. Dua, menggeluti bidang usaha sesuai minat. Ketiga, mudah memulai tanpa modal yang besar. Keempat, bebas menentukan harga. Materi selanjutnya yaitu alur atau proses atau tahap administrasi atau perizinan pada UMKM dan atau koperasi. Kali ini ada 7 tahapan melengkapi legalitas usaha di Indonesia. Yang pertama, mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP para pemilik atau pendiri perusahaan. Yang kedua, menyusun akta pendiri perusahaan atau koperasi. Yang ketiga, mendaftarkan akta pendirian perusahaan. Yang keempat, mengurus NPWP atas nama badan usaha. Yang kelima, mengurus nomor induk berusaha atau NIB sebagai bentuk izin usaha dasar. Yang keenam, mengurus perizinan lanjutan seperti izin usaha dan izin komersial. Dan yang terakhir, mengurus pendaftaran karyawan tetap ke BPJS Kesehatan dan BP Cansostek. Materi selanjutnya yaitu tentang pendirian koperasi. Pendirian koperasi terdiri dari akta pendiri koperasi, kedua pendiri, ketiga kuasa pendiri. Syarat-syarat pendirian koperasi yang pertama, koperasi primer dibentuk dan didirikan sekurang-kurangnya 9 orang. Kedua, koperasi sekunder dibentuk dan didirikan sekurang-kurangnya 3 badan hukum koperasi. Yang ketiga, pendiri koperasi primer adalah WNI. Yang keempat, pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer. Kelima, usaha layak secara ekonomi dan dikelola secara efisien. Keenam, modal sendiri harus cukup. Ketujuh, memiliki tenaga terampil dan mampu mengelola koperasi. Berikut ada tahap-tahap pendirian koperasi. Yang pertama, rapat persiapan. Kedua, para pendiri membahas kuasa pendiri dan penyusunan ADART. Ketiga, hasil rapat pembentukan dituangkan dalam berita acara rapat. Keempat, kuasa pendiri mengajukan permintaan pengesahan dengan melampirkan yang pertama, akta pendirian koperasi 2 rangkap, 1 diantaranya bermaterai, 2 berita acara pembentukan koperasi, ketiga, surat kuasa, keempat, surat bukti tersedianya modal. Lalu ada tahap lanjutan pendirian koperasi yang di dalamnya terdapat rencana kegiatan usaha koperasi 3 tahun ke depan, susunan pengawas dan pengurus koperasi, dan lain-lain. Hasil rapat memiliki 2 kemungkinan, diterima dan ditolak. Jika ditolak akan diberikan keputusan penolakan dan alasannya. Pembubaran terdapat pada dasar hukum, alasan pembubaran dan pembubaran koperasi oleh pemerintah dan rapat anggota. Pembubaran lanjutan terdapat keputusan pembubaran dan pemberitahuan pembubaran kepada kreditor. Jadi kali ini yaitu permodalan koperasi dan UMKM. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbit obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah. Lalu ada modal penyertaan adalah modal dalam bentuk investasi. Saham pada perseroan terbatas dengan simpanan pokok koperasi. Saham pada perseroan terbatas, yang pertama, besarnya tergantung pada modal dasar. Kedua, saham dijual kepada siapa saja. Ketiga, dapat diperjualbelikan. Yang keempat, bila berhenti sebagai anggota saham, maka dapat dijual kepada siapa saja. Yang kelima, menentukan hak suara dalam rapat anggota. Yang keenam, besar kecilnya menentukan bagian keuntungan. Sementara simpanan pokok koperasi, yang pertama, besarnya menurut putusan rapat anggota. Yang kedua, dijual khusus yang akan menjadi anggota, dipilih dahulu dan sudah membayar simpanan pokok. Yang ketiga, tidak dapat diperjualbelikan. Yang keempat, bila berhenti sesuai keputusan rapat anggota, ditarik kembali oleh koperasi. Tidak menentukan hak suara dalam rapat anggota, tidak menentukan keuntungan.
permodalan UMKM yaitu dari pemerintah seperti KUR, mitra, program pemberdayaan, dana bergulir dan hibah. Lalu ada bank dan non-bank, investor, vintage, dan sumber lain yang sah. Materi terakhir, strategi pengembangan UMKM dan koperasi. Yang pertama, strategi pengembangan UMKM adalah 1. Menentukan harga sesuai kualitas yang maksimal. Kedua, menentukan jenis produk yang tepat. Ketiga, pilihlah sumber daya manusia yang terbaik. Yang keempat, melakukan sistem promosi. Kelima, menentukan di mana tempat yang paling strategis. Kedua, strategi pengembangan koperasi. Yang pertama, benahi kondisi internal koperasi. Kedua, menambah kebijakan koperasi. Ketiga, membuat promosi. Keempat, merekrut anggota yang kompeten. Kelima, tata kelola keuangan dengan baik. Bagaimana? Belajar tentang UMKM dan koperasi seru bukan? Namun sayangnya, video pembelajaran kami cukup sampai di sini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Kami dari segenap tim mengucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.